Pada awal tahun 2005, Mas Agus memulai lembaran baru dalam hidupnya sebagai seorang perantau. Ia berasal dari Malang, Jawa Timur, dan memutuskan untuk merantau ke sebuah kota di Jawa Tengah demi mencari peruntungan. Dengan bekal keterampilan dan semangat juang yang tinggi, ia memulai usaha kecil sebagai pedagang bakso Malang keliling. Ia tidak membuka kedai permanen, melainkan berjualan menggunakan sepeda motor yang bagian belakangnya telah dimodifikasi menjadi gerobak bakso sederhana. Jenis penjual seperti ini cukup umum dijumpai di berbagai daerah, terutama di lingkungan yang ramai, sehingga orang-orang pasti tidak asing dengan sosok tukang bakso keliling seperti dirinya. Waktu itu, Mas Agus memanfaatkan momen adanya pasar malam di salah satu kota di Jawa Tengah untuk membuka lapak jualannya. Pasar malam tersebut diadakan di sebuah lapangan terbuka yang sangat luas. Bahkan jika dibagi dua, ukurannya kira-kira setara dengan dua lapangan sepak bola. Ia tidak menyebutkan secara rinci nama kota tersebut, tetapi ia mengisyaratkan bahwa tempat itu cukup dikenal oleh warga sekitar. Sudah 3 malam berturut-turut, ia berdagang di sana, dan 2 hari pertama, hasilnya cukup memuaskan. Pada malam pertama dan kedua, dagangannya laris manis. Bahkan sebelum jam 10 malam, semua bakso yang ia bawa sudah habis terjual, dan ia pun bisa pulang dengan hati tenang, serta kantong yang berisi hasil jerih payah. Namun, malam ketiga membawa cerita yang berbeda. Malam itu, Mas Agus merasa ada yang tidak beres sejak awal. Ia memulai jualan seperti biasa, berangkat selepas salat maghrib dan langsung menuju lokasi pasar malam. Setibanya di sana, ia menyiapkan gerobaknya di tepi lapangan, di antara pedagang lain yang menjajakan jagung bakar, mainan anak-anak, dan makanan khas pasar malam lainnya. Motor sudah terparkir dengan rapi, lampu gerobak dinyalakan, dan uap dari kuah bakso mulai mengepul, menebarkan aroma sedap yang seharusnya bisa menarik perhatian pengunjung. Akan tetapi, dari pukul 7 hingga pukul 9 malam, suasana justru sangat ganjil. Tidak satu pun pembeli yang datang menghampiri. Orang-orang memang tampak lalu lalang di sekitar lapaknya, namun tidak ada satupun yang menunjukkan minat, bahkan sekadar melirik pun tidak. Padahal biasanya, cukup dengan diam menunggu, sambil membiarkan tulisan bakso Malang terlihat jelas di gerobaknya. Pembeli akan datang dengan sendirinya. Kali ini berbeda, hingga akhirnya Mas Agus mencoba memanggil orang-orang yang lewat dengan menawarkan dagangannya secara langsung. Ia menyapa mereka satu persatu, berharap ada yang berbalik dan mendekat, tetapi semua tetap bersikap dingin. Tidak ada satupun yang menyahut ataupun merespons, seolah-olah keberadaannya tak kasat mata. Ia merasa keheranan luar biasa. Selama 4 tahun berjualan bakso keliling, belum pernah sekalipun ia mengalami kejadian seperti itu. Ia bahkan sempat merenung dalam diam, menatap kosong ke arah lapangan luas yang terasa semakin hampa. Di pikirannya terlintas pertanyaan apakah rasa baksonya mengecewakan. Namun semua itu tampak tak masuk akal, karena 2 malam sebelumnya dagangannya justru laris. Ia mencoba berpikir positif, tetapi perasaan ganjil terus menghantui. Menjelang pukul 9:30 malam, ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Jika bakso ini tidak habis malam itu, maka sebagian bahan akan basi keesokan harinya. Meski bakso dan kuah bisa dipanaskan ulang, bahan-bahan segar seperti mie, daun bawang, dan tahu goreng akan sulit dipertahankan kesegarannya. Ia merasa sangat sayang jika semua itu harus dibuang. Di tengah kebimbangannya, muncullah sebuah ide yang terdengar sederhana, namun penuh pertaruhan. Ia memutuskan untuk memberikan bakso secara gratis. Dengan harapan eksperimennya berhasil menarik perhatian, ia mulai menawarkan bakso gratis kepada orang-orang yang melintas di dekatnya. Ia memilih beberapa pengunjung secara acak. Ada sepasang anak muda yang tengah berjalan santai, dan ada juga ibu-ibu yang membawa anak kecil.
Namun semua orang yang ia tawari hanya menoleh sejenak, lalu melanjutkan langkah mereka tanpa berkata apa-apa, bahkan tanpa ekspresi. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan, rasa penasaran, atau ketertarikan. Padahal ia sudah mengatakan bahwa baksonya bisa diambil tanpa membayar sepeser pun. Keganjilan ini semakin menekan pikirannya. Dalam hati ia mulai meyakini bahwa malam itu bukanlah malam yang biasa. Segalanya terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menutup keberadaannya. Ia merasa seolah dirinya berada di dimensi lain, di mana keberadaannya tidak dikenali, bahkan tidak diindahkan. Ia pun memutuskan untuk berpindah tempat, berharap suasana akan berubah jika ia menggeser posisi jualannya, walaupun hanya beberapa meter dari lokasi semula. Gerobaknya ia dorong ke sisi lapangan yang lain, ke dekat pedagang jagung bakar dan beberapa penjual mainan anak-anak. Lokasi itu pun cukup strategis dengan penerangan yang cukup dan lalu lintas pengunjung yang lebih ramai. Namun, semua usahanya tetap berakhir sia-sia. Meski posisi sudah diganti, hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun pembeli yang datang, tidak ada reaksi dari orang-orang sekitar. Dan yang lebih mengherankan lagi, tidak ada satupun pedagang di sekitarnya yang menyapa atau berinteraksi dengannya, seolah-olah dirinya benar-benar tidak terlihat oleh siapapun. Hingga waktu menunjukkan pukul 10:30 malam, suasana pasar malam yang biasanya masih ramai justru mulai menunjukkan tanda-tanda melesu. Pasar malam tersebut lazimnya akan tetap beroperasi hingga pukul 12 malam, namun malam itu terasa berbeda bagi Mas Agus. Ia sudah berada di sana sejak selepas maghrib, dan selama hampir 4 jam penuh, tidak ada satupun orang yang menyentuh dagangannya, bahkan untuk sekadar menghampiri saja tidak ada. Mangkok-mangkoknya masih bersih, tidak ada kuah yang tercecer, tidak ada sendok yang berpindah dari tempatnya. Semua tetap seperti saat pertama ia membuka dagangan. Ia sudah mencoba berbagai cara, mulai dari memanggil orang hingga menawarkan secara cuma-cuma. Namun respons yang ia dapat justru membuatnya semakin bingung dan kecewa. Ia merasa bahwa dirinya benar-benar tidak dianggap. Ia bahkan mulai berpikir bahwa jika yang gratis saja tidak ada yang mau, apalagi jika harus membayar. Hal ini ia anggap sudah di luar batas kewajaran. Dengan perasaan yang dipenuhi kekecewaan, ia akhirnya menyerah. Keputusasaan itu menyergap perlahan namun pasti. Ia memutuskan untuk menutup lapaknya dan pulang. Tidak ada lagi semangat untuk mencoba bertahan malam itu. Ia merasa ada yang janggal dan ingin mencari tahu. Meskipun dalam hati ia mengakui bahwa hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah dijelaskan. Ia berniat untuk bertanya kepada kenalan-kenalannya, terutama mereka yang mengerti soal hal-hal gaib atau memiliki pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ia curiga jangan-jangan dirinya sedang menjadi korban dari perbuatan tidak baik, barangkali terkena guna-guna atau bentuk gangguan tak kasat mata lainnya. Pemikiran itu berputar-putar dalam kepalanya sepanjang perjalanan pulang, menambah berat beban pikiran yang sejak awal sudah menggelayut. Perjalanan pulang malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Mas Agus menempuh rute yang biasa ia lalui, namun karena pikirannya dipenuhi lamunan, ia tidak menyadari bahwa dirinya mengambil arah yang salah. Di salah satu pertigaan, ia seharusnya berbelok ke kiri jalan, yang meskipun lebih jauh, namun ramai dan melalui pemukiman warga. Sementara, jalan lurus yang ia ambil justru mengarah ke kawasan yang lebih sepi, dikelilingi oleh kebun-kebun gelap dan rumah-rumah bagian belakang yang tidak berpenghuni di malam hari. Jalan tersebut memiliki permukaan yang cukup rusak, membuat laju sepeda motornya melambat dengan sendirinya. Ia baru tersadar ketika sudah berada di tengah jalan yang remang-remang itu, bahwa arah yang ia tempuh bukanlah jalur biasanya. Perasaan tak nyaman mulai menjalari dadanya, namun ia sudah terlanjur berada di tengah-tengah jalur itu.
dan memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati sembari menahan rasa was-was yang perlahan muncul. Beberapa puluh meter setelah memasuki jalan tersebut, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang mengejutkan. Di sisi kiri jalan ia melihat ada keramaian yang bercahaya. Lampu-lampu warna-warni bersinar dari kejauhan, menyerupai suasana khas pasar malam. Ia sempat mengernyitkan dahi, bertanya-tanya dalam hati, mengapa ada pasar malam di lokasi itu, padahal ia tidak pernah mendengar informasi apapun sebelumnya. Sepanjang pengetahuannya, hanya ada satu pasar malam yang diadakan di lapangan besar, tempat ia berdagang beberapa jam lalu. Namun pemandangan yang ia lihat malam itu seolah menyangkal semua keyakinan tersebut. Di hadapannya terbentang sebuah lapangan yang cukup luas, meski tidak sebesar yang pertama, namun cukup besar untuk menampung belasan tenda pedagang dan ratusan pengunjung. Dorongan rasa penasaran sekaligus harapan kecil untuk memperbaiki keadaan membuatnya memutuskan untuk menghampiri tempat tersebut. Ia berniat mencoba peruntungan sekali lagi, toh ia masih membawa seluruh dagangannya yang belum tersentuh sama sekali. Setibanya di lokasi, ia segera menyadari bahwa suasana di tempat itu terasa jauh lebih wajar. Orang-orang terlihat normal, sibuk dengan aktivitas khas pengunjung pasar malam. Tidak ada aura ganjil atau keanehan seperti yang ia alami sebelumnya. Semua terlihat seperti masyarakat biasa yang sedang menikmati malam di antara lampu-lampu terang, suara musik, dan keramaian khas pasar malam. Ia pun menghentikan motornya, memarkir di sisi lapangan, lalu menyalakan kembali suara lonceng kecil yang menjadi penanda khas penjual bakso keliling. Baru 2 menit setelah berhenti, ia mulai membuka gerobaknya dan bersiap untuk menata mangkuk serta bahan-bahan yang diperlukan. Suasana hatinya perlahan membaik. Ia merasa bahwa kali ini segalanya akan berjalan berbeda. Dan benar saja, tak lama setelah ia membuka dagangan, seorang pria muda menghampiri dan memesan semangkuk bakso. Dalam hati, Mas Agus merasa lega dan bersyukur. Ia menganggap ini sebagai tanda bahwa nasib buruk malam itu akan segera berganti. Dengan cekatan, ia mulai menyiapkan pesanan pertama malam itu. Bakso mie kuah panas dan bumbu pelengkap segera ia racik dan sajikan. Pelanggannya menikmati hidangan itu dengan cepat dan tak lama kemudian mangkuknya dikembalikan. Mas Agus merasa heran karena pria itu menyantap makanannya dengan kecepatan yang tidak biasa, namun ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena hatinya masih dipenuhi rasa senang. Pria itu membayar dengan uang pas, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, lalu pergi begitu saja. Belum sempat ia merapikan tempat, 2 orang lainnya datang menghampiri. Mereka menanyakan apakah baksonya masih tersedia. Ia pun menjawab bahwa stok masih banyak dan mereka pun memesan masing-masing 1 mangkuk. Mas Agus kembali merasa antusias. Harapan untuk bisa membawa pulang keuntungan malam itu kembali muncul. Ia merasa bahwa perjuangannya belum sia-sia dan bahwa malam itu masih menyimpan keberuntungan yang belum sepenuhnya sirna. Mas Agus segera menyiapkan 2 mangkuk tambahan untuk kedua pelanggan yang baru datang. Proses penyajiannya dilakukan dengan cepat karena permintaan terus berdatangan. Ia sempat tertegun menyadari bahwa pelanggan-pelanggan malam itu menyantap bakso dengan kecepatan yang tidak biasa. Mereka makan dengan lahap dan cepat, seolah-olah tengah berlomba dengan waktu. Tak lama kemudian, gelombang pelanggan berikutnya datang. Kali ini, yang menghampiri adalah 7 orang ibu-ibu yang datang bersamaan. Mereka langsung memesan 7 mangkuk untuk dimakan di tempat dan meminta 3 porsi tambahan untuk dibungkus. Mas Agus segera menghitungnya dalam hati, 10 porsi sekaligus. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan. Ia sempat membatin bahwa andai saja ia tidak terbawa lamunan di jalan tadi,
Mungkin ia tidak akan menemukan tempat ini, dan dagangannya bisa saja basi begitu saja dikontrakan. Ia pun mulai meracik 7 mangkuk untuk para ibu-ibu tersebut. Mereka duduk berjajar di pinggir lapangan, menikmati makanan, sembari memandangi area pasar malam yang dipenuhi wahana seperti komedi putar, kincir angin mini, dan atraksi ombak banyu. Di sekitar mereka juga banyak pedagang lain yang menjajakan makanan dan mainan anak-anak. Suasana malam itu begitu ramai, penuh warna, dan tampak sangat wajar. Tidak ada aura ganjil atau atmosfer aneh seperti yang ia alami sebelumnya. Para ibu-ibu itu menyantap baksonya dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun Mas Agus sempat merasa heran, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Fokus utamanya saat itu hanyalah menyelesaikan pesanan dan memastikan semua pelanggan puas. Ia benar-benar senang karena baksonya ludes terjual malam itu. Ia bahkan tidak sempat menghitung berapa porsi yang ia sajikan karena pesanan datang begitu cepat dan terus-menerus. Sekitar pukul 11:30 malam, dagangannya benar-benar habis. Tidak tersisa satu mangkuk pun, tidak ada bahan yang harus dibawa pulang. Dengan hati yang lega, ia memutuskan untuk kembali ke kontrakan. Malam itu, ia pulang dengan senyuman yang tidak bisa disembunyikan. Rasa syukur memenuhi dadanya. Ia menganggap malam itu sebagai malam keberuntungan. Dalam hati, ia membulatkan tekad untuk kembali berdagang di tempat yang sama esok malam. Menurutnya, tidak ada gunanya bertahan di lapangan besar yang luas, tapi kosong pembeli. Lebih baik menempati lapangan kecil yang justru memberikan hasil nyata. Baginya, pengalaman malam itu adalah berkah tak terduga yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keesokan harinya, Mas Agus menyiapkan dagangannya seperti biasa. Ia tidak menambah porsi, meskipun malam sebelumnya semua habis. Ia merasa bahwa sebaiknya tidak serakah. Menurutnya, bisa saja malam kemarin hanyalah keberuntungan sesaat. Ia tidak ingin terlalu yakin bahwa setiap malam akan seramai itu. Ia lebih memilih untuk menjaga ekspektasi agar tidak kecewa jika hasilnya berbeda. Maka dengan takaran yang sama, ia kembali berangkat selepas maghrib, mengendarai motornya menuju lapangan kecil, tempat pasar malam, yang ia temukan secara tidak sengaja. Namun, sesampainya di sana, pemandangan yang ia temui sangat berbeda dari malam sebelumnya. Lapangan kecil itu kini gelap gulita. Tidak ada satupun tanda-tanda aktivitas. Tidak ada tenda pedagang, tidak ada suara musik, dan tak terlihat satupun orang yang berlalu lalang. Lapangan itu kosong, sunyi, dan dingin. Mas Agus terdiam sejenak, menatap kosong ke arah lapangan yang semalam dipenuhi cahaya dan keramaian. Ia sempat mengira bahwa mungkin pasar malam hanya berlangsung 1 malam saja. Namun tetap saja ia merasa kecewa dan bingung. Dalam benaknya, ia berharap pasar malam itu akan berlangsung setidaknya selama beberapa hari, seperti kebanyakan pasar malam pada umumnya. Tak ingin berlama-lama tenggelam dalam rasa heran, ia akhirnya memutuskan untuk kembali berdagang keliling seperti biasa. Sembari menyusuri jalan, ia tetap meneriakkan dagangannya, berharap ada yang memanggil atau membeli. Rute yang ia tempuh kemudian mengarah ke lapangan besar tempat ia biasa berjualan. Setibanya di sana, ia kembali menyiapkan dagangannya, menaruh gerobak dan motornya di tempat biasa. Namun yang terjadi malam itu membuatnya kembali dihantui rasa ganjil. Sama seperti kejadian 2 malam sebelumnya, tidak ada satupun orang yang membeli. Bahkan saat ia mencoba menawarkan secara cuma-cuma, orang-orang hanya menoleh sebentar lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Perasaan aneh itu kembali membungkus hatinya. Ia merasa ada yang tidak wajar. Ia mengulangi taktik lamanya, menawarkan dengan suara lantang bahwa bakso miliknya bisa diambil gratis. Tapi tetap saja, respons yang ia terima hampir nihil.
Orang-orang hanya sekilas menoleh, lalu kembali berjalan. Pada akhirnya tepat pukul 8 malam, ia memilih untuk berhenti berjualan. Ia merasa tidak ada gunanya memaksakan diri. Malam itu, ia pun memutuskan untuk pergi memeriksa lapangan kecil, tempat ia berhasil menjual semua dagangannya malam sebelumnya. Barangkali, pikirnya, pasar malam di sana dibuka lebih malam dari biasanya. Ia mengulangi rute malam sebelumnya. Di pertigaan yang seharusnya ia belok ke kiri, ia kembali mengambil jalur lurus yang menuju ke jalanan sepi dikelilingi kebun. Ketika sampai di tempat tujuan, ia mendapati bahwa pasar malam di lapangan kecil itu memang sudah dibuka kembali. Waktu menunjukkan sekitar pukul 8:30 malam. Keramaian telah kembali menghiasi tempat itu. Lampu-lampu berwarna-warni menyala terang, suara musik menggema, dan para pengunjung berlalu lalang dengan riang. Ia merasa lega. Segera ia menyiapkan tempatnya di sisi lapangan, menurunkan standar motornya, dan mulai membuka gerobak bakso. Malam itu kejadian ganjil kembali terulang. Seolah-olah waktu berputar dan membawa Mas Agus pada malam sebelumnya. Begitu ia menyiapkan gerobaknya di lapangan kecil itu, pelanggan langsung berdatangan. Sama seperti sebelumnya, mereka datang dalam jumlah yang banyak, silih berganti tanpa jeda. Dalam kurun waktu, kurang dari 20 menit sejak pembeli pertama muncul, hampir seluruh dagangannya ludes. Mas Agus nyaris tidak pernah berhenti bekerja. Tangannya terus bergerak cepat meracik, menyendok bakso, menuangkan kuah, dan menyerahkan mangkuk kepada para pelanggan yang terlihat begitu terburu-buru dalam menikmati hidangan, yang membuatnya semakin heran. Seluruh pelanggan malam itu tampak menyantap baksonya dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak sampai 1 menit, mangkuk sudah kembali dalam kondisi kosong. Irama cepat dan berulang, seperti bunyi dari sendok yang diletakkan di mangkuk menjadi irama malam itu. Mas Agus tidak pernah benar-benar melihat secara langsung proses mereka makan. Setiap kali ia menyerahkan 1 porsi, ia langsung disibukkan oleh pesanan berikutnya. Semua kejadian malam itu seperti berlangsung dalam putaran cepat, nyaris tanpa waktu untuk bernapas atau sekadar memperhatikan sekeliling. Puncaknya terjadi ketika hanya tersisa 1 porsi terakhir. Seorang pria paruh baya datang menghampiri. Dari penampilannya, pria itu tampak berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut yang sebagian telah memutih dan tubuh agak membungkuk. Ia meminta porsi terakhir, itu. Mas Agus, yang masih dikuasai rasa syukur dan semangat, karena dagangannya hampir habis, langsung meracik mangkuk tersebut. Namun sesuatu yang tidak ia mengerti terjadi pada saat itu juga. Saat tangannya tengah mempersiapkan porsi terakhir, ia merasakan getaran aneh di tubuhnya. Tangannya mendadak gemetar tanpa alasan jelas, dan mangkuk yang ia pegang tiba-tiba terlepas begitu saja dari genggamannya. Bakso dan kuah panas tumpah berceceran di atas tanah. Mas Agus sontak ingin meminta maaf, namun pandangannya langsung terpaku pada sosok pria yang berdiri di hadapannya. Di detik itu juga pria paruh baya tadi tidak lagi terlihat sebagai manusia. Sosoknya berubah drastis menjadi makhluk tinggi besar, berwujud seperti kera raksasa dengan tubuh dipenuhi bulu tebal hitam legam. Matanya menyorot tajam, penuh amarah. Dalam cahaya redup dari lampu kecil di gerobak, wajah makhluk itu terlihat dengan sangat jelas. Mas Agus hanya bisa terpaku. Makhluk itu menatapnya lekat-lekat, lalu mengucapkan bahwa porsi terakhir itu adalah miliknya dengan suara berat menggelegar, diikuti tawa rendah yang memekakkan telinga. Perasaan takut menjalari seluruh tubuh Mas Agus. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi ia ingin berlari, namun tubuhnya seolah tertahan oleh rasa takut yang mencekam. Ia hanya bisa jongkok di dekat gerobaknya, menatap makhluk itu
dalam kebingungan yang penuh kepanikan. Pada saat itu, suasana sekitar berubah drastis. Pasar malam yang semula gemerlap dan ramai dengan cahaya lampu serta suara musik mendadak gelap gulita. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah kenyataan bahwa suara-suara keramaian masih terdengar. Orang-orang masih berjalan, masih berbicara, masih tertawa dan memanggil penjual seperti pasar malam biasa. Hanya saja semuanya kini terbungkus dalam kegelapan. Mas Agus merasa seolah-olah dirinya berada dalam versi lain dari dunia nyata. Pasar malam yang sebelumnya penuh cahaya kini menjadi gelap, namun tidak sepenuhnya sunyi. Ia mencoba melihat sekeliling dari cahaya lilin kecil yang menerangi gerobaknya. Dalam cahaya samar itu, ia masih bisa melihat sosok tinggi besar tadi yang berdiri tidak jauh darinya. Sosok itu menatapnya dengan intens hingga akhirnya perlahan berbalik badan dan pergi begitu saja tanpa mengucap apa-apa lagi. Kepergian makhluk itu membuat Mas Agus sedikit lega. Ia tidak tahu apakah ia baru saja diselamatkan atau hanya sedang diberi peringatan. Yang pasti, ia merasa bersyukur karena tidak terjadi hal buruk kepadanya. Ia buru-buru berkemas, membereskan peralatan dagang, meskipun suasana di sekitar masih terasa seperti mimpi buruk yang belum usai. Suara keramaian masih terdengar dari lapangan itu, tetapi seluruh areanya tetap dalam kondisi gelap total. Hanya cahaya dari gerobaknya yang memberikan sedikit penerangan. Dengan pikiran yang masih kalut dan tubuh yang belum sepenuhnya pulih dari ketegangan, Mas Agus memutuskan untuk segera pulang. Ia tak lagi memikirkan apa yang sebenarnya sedang ia alami. Apakah itu kejadian gaib atau hanya efek dari kelelahan dan tekanan batin yang ia rasakan belakangan? Baginya, yang paling penting adalah keluar dari tempat itu dan kembali ke kontrakan dalam keadaan selamat. Sesampainya di kontrakan, Mas Agus langsung menceritakan seluruh kejadian aneh yang baru saja ia alami kepada temannya. Ia mengatakan bahwa apa yang ia alami malam itu benar-benar di luar nalar dan membuatnya bingung apakah ia sedang waras atau tidak. Ia menyampaikan bahwa semua kejadian itu terlalu nyata untuk disebut mimpi, tetapi terlalu ganjil untuk dipercaya sebagai kenyataan sepenuhnya. Setelah kembali ke kontrakan malam itu, Mas Agus langsung menceritakan segala hal yang baru saja ia alami. Ia mengisahkan tentang bagaimana dagangannya tiba-tiba laris manis di lapangan kecil itu, tentang para pembeli yang makan dengan kecepatan tak wajar, hingga kejadian aneh saat mangkuk terakhir tumpah dan berubah menjadi titik balik suasana menjadi gelap dan mencekam. Ia juga menceritakan sosok tinggi besar yang dilihatnya, makhluk menyeramkan yang diyakininya sebagai genderuwo. Saat temannya bertanya di mana lokasi kejadian itu, ia menyebutkan tempatnya dengan jelas lapangan kecil di ujung jalan sepi, tak jauh dari pertigaan yang biasa ia lewati. Begitu mendengar cerita itu, beberapa teman kontrakannya menunjukkan antusiasme yang aneh. Mereka tidak merespons dengan rasa takut atau waspada seperti yang diharapkan Mas Agus. Sebaliknya, mereka justru tertarik dan terdorong untuk mendatangi tempat itu sendiri. Beberapa di antara mereka bahkan menyatakan keinginannya untuk ikut mencari peruntungan dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu dari makhluk yang telah membuat dagangan Mas Agus laris. Mendengar itu, Mas Agus hanya bisa diam. Ia mulai menyesali keputusannya membagikan kisah itu kepada orang-orang yang jelas tidak memahami bahayanya. Sementara ia masih membereskan peralatan dagang, matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh di dasar salah satu mangkuk. Di sana, tergeletak beberapa helai bulu yang tampak asing. Bulu-bulu itu tidak biasa, bentuknya panjang, tebal, dan kusut seperti gumpalan rambut. Warnanya hitam bercampur putih, membuatnya semakin yakin bahwa itu bukan bulu dari binatang biasa. Ia sempat membandingkan dengan bulu kucing, namun yang satu ini terasa lebih pekat dan lebat.
Hatinya langsung merasakan firasat tak enak. Ia curiga bulu-bulu itu berasal dari sosok makhluk yang tadi ia hadapi. Ia menyimpulkan bahwa sebagian dari pelanggan malam itu bukanlah manusia, dan ia telah melayani sesuatu yang berasal dari dunia lain. Kegelisahannya semakin menjadi-jadi ketika dari dalam kamar terdengar suara gaduh. Teman-temannya sedang berbicara dengan semangat, membahas rencana mereka untuk mendatangi lapangan yang telah diceritakan Mas Agus. Mereka tampaknya benar-benar serius hendak datang ke sana, bukan untuk menyelidiki, tetapi dengan niat yang jelas-jelas tidak baik meminta sesuatu, entah itu kekayaan atau bantuan dari makhluk halus. Mas Agus semakin resah. Ia sempat merasa menyesal karena membuka cerita itu. Namun sebelum semuanya terlambat, ia memutuskan untuk memperingatkan mereka. Dengan langkah berat dan hati penuh kecemasan, ia membuka pintu kamar dan berkata bahwa tempat itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Ia menjelaskan bahwa jumlah makhluk yang ada di sana bukan hanya satu, melainkan banyak. Ia menunjukkan mangkuk yang berisi bulu-bulu aneh itu sebagai bukti. Namun alih-alih membuat mereka takut, justru bulu-bulu itu membuat teman-temannya semakin penasaran. Mereka berebut ingin melihatnya lebih dekat. Bahkan ada yang meminta sehelai untuk dibawa pulang. Mas Agus, yang merasa bulu itu bisa membawa dampak buruk, segera membuangnya ke dalam got dengan air yang mengalir sambil mengingatkan bahwa itu bukan untuk main-main. Namun respons teman-temannya malah berubah menjadi ejekan. Mereka menyebut Mas Agus pelit, penakut, bahkan pengecut. Beberapa di antara mereka tetap memutuskan untuk berangkat malam itu juga. 4 orang dari mereka akhirnya benar-benar pergi. Mereka menyuruh Mas Agus menjaga kontrakan. Mas Agus tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya memandangi mereka menghilang di kegelapan malam, sementara firasat buruk terus mencengkeram hatinya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak terjadi hal-hal buruk. Namun tak lama setelah kepergian mereka, tubuhnya mulai menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Sekitar pukul 1 dini hari, ia mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya menggigil, kepala terasa berat, dan demam mulai menyerang. Ia merasa seperti sedang diserang hawa dingin dari dalam tubuhnya sendiri. Dengan kondisi yang semakin memburuk, ia memutuskan untuk meminum obat seadanya, obat warung yang tersimpan di laci kontrakan. Setelah meneguk obat itu, ia berbaring dan memaksakan diri untuk beristirahat. Ia merasa tubuhnya sangat lelah dan pikirannya kacau, hingga akhirnya tertidur dalam keadaan setengah sadar. Keesokan paginya, ia terbangun dengan tubuh yang masih terasa nyeri, namun demamnya sudah mereda. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, membuka pintu kamar, dan melangkah ke teras depan kontrakan. Pagi itu terasa sangat aneh. Tidak ada suara ayam berkokok seperti biasanya. Lebih aneh lagi, pintu kontrakan teman-temannya terbuka lebar. Namun suasana sepi, terlalu sepi untuk ukuran kontrakan yang biasanya sudah ramai oleh aktivitas sejak pagi buta. Mas Agus memanggil nama-nama mereka satu persatu, namun tidak ada yang menjawab. Ia mengetuk beberapa pintu kamar yang kosong, lalu memanggil lagi, berharap mendengar balasan dari dalam, tapi hasilnya tetap nihil. Rasa khawatir mulai menghampirinya. Ia merasa bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Ia melangkah ke halaman depan, menatap langit pagi yang cerah, tapi hatinya terasa murung. Semua pertanda ini mengarah pada kemungkinan bahwa keempat temannya tidak pernah kembali dari tempat yang mereka tuju malam sebelumnya. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk, namun instingnya berkata lain. Ia kembali ke kamar, berbaring sejenak, lalu merenung dalam diam. Di benaknya muncul kembali percakapan semalam. Ia teringat bagaimana mereka semua begitu antusias ingin mencari peruntungan dari makhluk halus. Ia sendiri sudah memperingatkan, namun mereka tidak menggubris. Kini, bayangan-bayangan buruk terus menghantui pikirannya tentang kemungkinan mereka tersesat, disesatkan,
atau bahkan tidak bisa kembali. Ia mulai mempertanyakan, apakah cerita yang ia alami itu harusnya disimpan sendiri, bukan dibagikan. Penyesalan bercampur ketakutan membuatnya semakin gelisah. Mas Agus duduk termenung di dalam kamarnya, pikirannya dipenuhi keraguan dan kecemasan. Tubuhnya masih belum pulih benar dari sakit semalam, namun pikirannya gelisah tak karuan. Ia bertanya-tanya sendiri, apakah sebaiknya ia menyusul teman-temannya ke lapangan itu atau tidak? Ada kemungkinan mereka memang benar-benar pergi ke sana dan kini dalam bahaya. Tapi bisa juga mereka hanya menghilang sementara, entah untuk nongkrong atau main ke tempat lain. Ia merasa bimbang, terlebih kondisi tubuhnya yang belum fit membuatnya ragu untuk menempuh perjalanan pagi-pagi seperti ini. Namun setelah menimbang-nimbang cukup lama, sekitar 5 hingga 10 menit, akhirnya ia memutuskan untuk berangkat. Rasa penasaran dan firasat buruk yang terus mengganggu pikirannya membuatnya tidak bisa tinggal diam. Mas Agus pun menurunkan gerobak baksonya dari teras kontrakan, lalu menghidupkan sepeda motornya. Dengan langkah pasti, ia memutar arah kendaraan menuju lapangan kecil, tempat kejadian aneh semalam berlangsung. Pagi itu masih cukup sepi, sinar matahari baru mulai menembus pepohonan, membuat bayangan di jalan terlihat memanjang. Udara pagi cukup segar, namun tak mampu meredakan ketegangan dalam dada Mas Agus. Ia menyusuri jalan dengan kecepatan sedang, sambil terus mengingat arah pasar malam itu. Setibanya di lapangan itu, firasat buruknya semakin kuat. Di sana ia melihat 2 motor yang dikenali sebagai milik teman-temannya, terparkir dengan posisi yang aneh. Motor-motor itu tidak berada di tepi jalan seperti biasa, melainkan agak masuk ke dalam sisi lapangan yang ditumbuhi semak-semak dan pohon liar. Lokasinya cukup terpencil, tidak terlihat jelas dari jalan utama. Hal ini semakin meyakinkan Mas Agus bahwa mereka memang datang ke tempat itu dan kemungkinan besar masih berada di sekitarnya. Ia segera memarkir motornya, lalu berjalan mendekati tempat motor-motor itu berada. Sambil memanggil-manggil nama teman-temannya, ia menelusuri area yang mulai dipenuhi pohon bambu. Tidak ada sahutan. Ia terus melangkah masuk ke area yang lebih lebat, menyibak rerumputan dan dedaunan yang basah oleh embun. Ketika ia sudah semakin jauh ke dalam, suara lirih terdengar memanggil namanya dari kejauhan. Mas Agus sontak terkejut. Suara itu terdengar lemah. Ia pun segera mengikuti arah suara, mencari asal panggilan tersebut. Namun ternyata suara itu tidak datang dari bawah atau depan, melainkan dari atas. Begitu menengadah dan menelusuri pandangannya ke sekeliling, ia menemukan sebuah rumpun bambu yang sangat besar dan lebat. Di tengah rerimbunan itu, samar-samar terlihat warna-warna pakaian yang tidak biasa di alam. Warna merah, putih, kuning, semua mencolok di antara hijau pekat daun bambu. Ia mengenali warna-warna itu sebagai pakaian yang dikenakan teman-temannya semalam. Kaos yang biasa mereka pakai sehari-hari. Setelah mendekati lokasi, ia memastikan kembali bahwa suara itu memang berasal dari teman-temannya. Mereka menjawab panggilannya dengan suara lemah, memohon untuk segera ditolong. Mas Agus menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa mengevakuasi mereka seorang diri. Maka ia segera berlari kembali ke arah jalan, bergegas mencari bantuan dari warga sekitar. Tidak lama kemudian, ia kembali bersama beberapa orang warga yang juga terkejut melihat keadaan motor-motor yang terparkir di lokasi yang mencurigakan. Mereka segera menuju ke lokasi rumpun bambu yang dimaksud. Sesampainya di sana, warga menyaksikan sendiri betapa sulitnya medan yang harus ditembus. Keempat teman Mas Agus benar-benar terjebak di tengah-tengah lebatnya pohon bambu, dengan tubuh yang sudah tampak lemah dan luka-luka di beberapa bagian. Kaki mereka berdarah karena tertusuk bambu atau ranting tajam, dan kulit mereka memerah akibat terkena getah atau daun bambu yang gatal.
beberapa di antara mereka tampak begitu lemas, tidak sanggup bergerak atau bahkan berdiri. Warga pun berdiskusi sebentar. Mereka sepakat bahwa tidak mungkin mengevakuasi korban tanpa bantuan khusus. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil 2 orang yang biasa menebang bambu di desa tersebut. Setelah para penebang datang, mereka pun mulai mengeksekusi proses pembukaan jalur. Mereka mengucapkan permisi terlebih dahulu, lalu mulai menebang satu persatu batang bambu untuk membuka jalan menuju ke tengah. Dengan hati-hati, mereka membuat jalur datar menggunakan potongan bambu, agar warga bisa berjalan di atasnya tanpa takut menginjak duri, atau bahkan ular yang sering bersembunyi di dapuran bambu. Begitu jalur terbuka, barulah satu persatu teman Mas Agus berhasil ditarik keluar. Prosesnya tidak mudah karena bambu di sekitar mereka sangat rapat dan kuat. Bahkan beberapa batang di bagian dalam harus dipotong menggunakan gergaji besar agar bisa digeser. Setelah itu, para warga membantu memapah keempat orang itu keluar dari jebakan bambu yang menyeramkan itu. Tubuh mereka penuh luka, wajah mereka pucat, dan mereka terlihat seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang nyata. Semua tampak kebingungan, sebagian bahkan menangis ketakutan. Melihat kondisi itu, Mas Agus tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana teman-temannya yang semalam mengejek dan tidak menggubris peringatannya kini dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah proses evakuasi yang cukup dramatis, keempat teman Mas Agus akhirnya dibawa ke rumah salah satu warga terdekat. Di sana, mereka dibersihkan dari luka-luka yang tampak di tubuhnya. Beberapa bagian kaki dan tangan mereka penuh luka goresan. Baret-baret yang tampak seperti akibat dari diseret melewati semak dan ranting bambu yang tajam. Warga pun segera memberikan pertolongan semampunya, mengompres luka, membersihkan bagian-bagian yang berdarah, lalu membalutnya dengan kain bersih. Mereka juga diberi air hangat dan disarankan untuk berbaring sejenak, memulihkan tenaga setelah malam yang penuh teror. Sekitar pukul 11:30 siang, kondisi keempatnya sudah mulai membaik. Tubuh mereka tidak lagi gemetar dan wajah mereka sudah mulai menunjukkan warna. Saat itulah warga dan Mas Agus mulai bertanya, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi semalam. Mas Agus yang sejak awal menyimpan rasa bersalah karena sudah membiarkan teman-temannya pergi sendiri, menjadi orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Ia ingin tahu kenapa mereka bisa terperangkap di tengah hutan bambu dalam keadaan yang begitu mengerikan. Salah satu dari mereka menjelaskan dengan suara serak bahwa awalnya mereka memang meragukan cerita Mas Agus. Mereka menganggap cerita tentang pasar malam yang dipenuhi makhluk halus hanyalah khayalan. Namun malam itu, mereka benar-benar melihat pasar malam yang tampak nyata di lapangan kecil tersebut. Suasananya mirip dengan apa yang diceritakan Mas Agus, lampu warna-warni, suara musik, dan keramaian pengunjung yang lalu lalang. Dan mereka pun memutuskan untuk mencoba sendiri peruntungan di tempat itu. Namun segalanya berubah dalam sekejap. Saat mereka mendekat, tiba-tiba muncul beberapa sosok yang tidak jelas wujudnya. Gerakannya sangat cepat, tak sempat dilihat dengan jelas, namun mereka merasakan tubuh mereka ditarik, diseret dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Mereka tidak bisa melawan. Dan sebelum mereka sadar apa yang sedang terjadi, mereka sudah berada jauh di tengah-tengah rerimbunan bambu. Tubuh mereka terluka, kulit mereka tergores, dan mereka tidak mampu bergerak. Seolah tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Warga yang mendengar cerita itu terdiam sesaat, sebelum akhirnya menimpali dengan nada serius. Mereka mengatakan bahwa area lapangan itu memang sudah lama dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk halus, terutama sosok-sosok seperti genderuwo. Tidak sedikit warga sekitar yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa, terutama jika melewati tempat itu pada malam hari.
Salah satu ciri khas gangguan di sana adalah munculnya ilusi pasar malam yang tampak begitu nyata. Warga pun menyarankan agar Mas Agus dan teman-temannya tidak lagi melewati tempat itu jika malam hari, apalagi dengan maksud tertentu yang tidak baik. Mas Agus mendengarkan semua penjelasan itu dengan wajah murung dan hati yang tertunduk. Ia merasa bersalah sekaligus bersyukur. Bersalah karena telah menceritakan sesuatu yang akhirnya disalahgunakan oleh teman-temannya, namun juga bersyukur karena semuanya masih diberi keselamatan. Warga pun memberi nasihat agar mereka menjauhi cara-cara yang tidak masuk akal dalam mencari rezeki. Menurut mereka, mencari penghasilan yang halal dan dilakukan dengan kerja keras adalah jalan terbaik karena berurusan dengan dunia gaib hanya akan membawa petaka, bukan keberkahan. Teman-teman Mas Agus pun mengangguk setuju. Mereka mengakui kesalahan mereka dan menyesali tindakan gegabah yang mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa keinginan mereka untuk memperoleh kemudahan dalam hidup telah menjerumuskan mereka ke dalam situasi berbahaya. Mereka pun berjanji tidak akan lagi mencoba-coba hal semacam itu dan memilih untuk menjalani hidup secara normal dengan usaha yang jujur dan hati yang bersih. Setelah kejadian itu, keempat teman Mas Agus membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk memulihkan kondisi mereka sepenuhnya. Luka-luka fisik mereka perlahan sembuh dan aktivitas mereka pun kembali berjalan seperti semula. Mereka kembali berdagang, berinteraksi dengan warga, dan menjalani hari-hari dengan cara yang lebih sederhana. Mas Agus sendiri juga kembali berjualan bakso, meskipun kini ia jauh lebih berhati-hati dalam menentukan jalur yang akan dilalui. Meski begitu, rasa penasaran dalam dirinya masih kadang muncul. Pernah suatu hari, dalam kondisi tidak sedang membawa gerobak baksonya, ia diajak temannya untuk melewati jalan yang mengarah ke lapangan kecil itu. Mereka sedang berboncengan sepeda motor dan temannya mengusulkan untuk mengambil jalan pintas lewat sana. Dari kejauhan, mereka melihat kerlap-kerlip lampu dan suasana seperti pasar malam yang hidup. Namun kali ini, Mas Agus sudah tahu pasti apa yang sebenarnya ada di sana. Ia tahu bahwa pasar malam itu bukanlah untuk manusia. Maka